dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan berkomunikasi menggunakan media virtual pada saat pandemi ini. Saya harapkan tidak melunturkan semangat kita semua untuk tetap belajar menimba ilmu di rumah ya. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada kalian karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan kelompok ini secara virtual. Nah, sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya kita perkenalkan diri masing-masing ya. Kan ada pepatah mengatakan ya, tak kenal maka tak aruf. Nah, kali ini, Tak sayang, Pak. oh ya tak sayang, boleh lah. Nah, kali ini saya di sini akan perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Atola Anton Perdana. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, Ya. Pak, nama saya Diki Kustiana sebagai anggota kelompok. Ya. Oke, selanjutnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Sefta, saya sebagai anggota kelompok. Ya, terima kasih sebelumnya. selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Salman Sunjaya. Saya di sini sebagai anggota kelompok. Oke, selanjutnya. perkenalkan nama saya Sumiati, saya di sini sebagai anggota kelompok. Ya, makasih. Kalian tahu nggak? Saya ngumpulin kalian di sini mau ngapain? Enggak, Pak. Belum tahu. Tidak, Pak. Belum tahu, Pak, mau ngapain kayaknya, Pak. Oke, jadi saya ngumpulin kalian di sini untuk bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini saya beri waktu 45 menit ya. Bila perlu tambahan waktu kita dapat sepakati kembali. Sebelum bimbingan kelompok ini dimulai, ada tahapan-tahapan yang harus saya sebutkan pertama. Yang pertama ada tahap pembukaan. Yang kedua ada tahap peralihan. Yang ketiga ada tahap kegiatan. Yang terakhir ada tahap penutupan. Nah, dan ada asas-asasnya juga di bimbingan kelompok ini ya. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Maksudnya asas kesukarelaan asas yang bersukarela memberi pendapatnya. Yang kedua asas kerahasiaan. Maksudnya asas kerahasiaan ini adalah menjaga rahasia yang ada di dalam Zoom ini yang kita lagi diskusi ini ya. Yang ketiga asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini bersedia memberi pendapat secara jujur. Yang keempat, asas kenormatifan didasarkan pada norma baik norma agama, norma hukum dan lain-lain. Nah, udah ya. Saya di sini akan berdiskusi ya, bimbingan kelompok dengan cara diskusi yang temanya bullying. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bullying? Saya, Pak. Ya, silakan. Oke, jadi bully itu suatu tindakan yang beberapa kumpulan yang menyudutkan salah satu seseorang. Sesuatu hal yang tidak mengenakan, Pak, seperti cemoohan, hinaan, dan masih banyak lagi, Pak. Ya, bagus. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Bullying mungkin menurut pendapat saya itu seperti penghinaan kayak tadi siapa Rizka. Seperti itu, Pak, kayak kita tuh mengejek-ejek orang ataupun kita tuh mengomentari misalnya tentang perilakunya ataupun fisiknya, Pak, kayak kita ya gitu, pokoknya kayak penghinaan lagi lah, Pak. Sekian, Pak. Ada lagi? Saya, Pak. Nah, jadi bullying itu hanya perilaku. Kenapa, Pak? Ya, silakan. Oh iya, Pak. Terima kasih. Nah, jadi bullying itu suatu perilaku yang menyudutkan seseorang. Jadi seseorang itu tidak nyaman diperlakukan oleh temannya gitu, Pak. Seperti perilaku menyudutkan, seperti mencaci, mencemooh, seperti itu.
Ya, bagus. Ada lagi? Iya, saya Pak. Jadi bullying itu menurut Ya, boleh. saya Yumi. adalah jadi bullying itu adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti seperti menakuti melalui ancaman dan menimbulkan teror. Itu Pak menurut saya. Ya, bagus. Pendapat kalian sudah sangat bagus. Jadi bullying itu ada dua. Ada bullying fisik, ada bullying secara verbal. Contohnya bullying fisik itu dengan cara memukul, nyuntrungin, yang kayak gitu, dan lain-lain. Kalau yang apa verbal itu seperti dari perkataan. Misalkan, ih, sedikit meni hitam pisan, ih, gendut bau. Nah, itu bullying dalam segi verbal. Nah, selanjutnya Dengan gitu Pak. apa sih? Itu kan contoh dari saya. Oh iya Jangan Pak. dimasukin ke hati. Oh iya Pak ya. Nih, yang kedua, pertanyaan kedua ya. Dampak apa yang ditimbulkan dari bullying? Ada yang tahu tidak? Apa ingin berpendapat? Saya Pak. Saya Pak. Oh, ya boleh. Salman dulu. Ya Pak, jadi dampak yang ditimbulkan dari bullying itu, jadi si psikis seseorang itu terganggu Pak, dia itu karena mengalami suatu tekanan dari seseorang Pak. Terima kasih Pak. Ya, bagus. Sudah. Ya, selanjutnya. Ada yang berpendapat atau Oke, ingin menambahkan? Pak, dampak bullying untuk si Ya. korban itu banyak banget ya Pak. Yang pertama betul psikisnya, dan itu tuh akan bisa membuat parah Pak, bisa sampai jatuhnya tuh sampai ke kematian Pak, hanya karena bullying Pak. Ya, bagus. Ada lagi yang ingin Saya berpendapat? Pak, Ya, silakan. mungkin banyak ya mungkin dari dampak itu salah contohnya tuh tidak semangat, misalnya kan ada misalnya bullyingnya tuh di sekolah ya Pak ya, tidak bersemangatnya untuk bersekolah misalnya Pak ya, prestasi belajar tuh menurun, terus kayak menarik diri lingkungan dari sosialnya, sehingga jadi tidak mau berinteraksi dengan orang lain Pak, seperti itu Pak. Ya, bagus. Ada lagi? Kalau menurut saya sama tadi yang dikatakan sama Diki, jadi kalau bullyingnya itu terjadi di sekolah, dampaknya tuh bisa mempengaruhi si anak tuh menjadi cemas dan ketakutan. Jadi si anak itu nggak mau gitu Pak kalau misalkan datang ke sekolah, jadi menghindari buat datang ke sekolah. Ya, bagus. Pendapat kalian sudah sangat bagus ya. Kalau bullying, dampak yang ditimbulkan bullying, kalau di akademis, ada menurunkan tingkatnya kehadiran, contohnya seperti itu yang tadi sudah disebutkan oleh Diki. Kalau di sosial, adanya tidak percaya diri, jadi si orang yang dibully itu jadi sudah tidak percaya diri aja, jadi pemalu, mampu menyampaikan pendapat dan cenderung mengikuti kemauan orang lain. Jadi sudah terpengaruhi orang yang dibullying itu kalau di sosial. Nah, seperti itu. Bagaimana sih bullying bisa terjadi? Ada yang tahu tidak? Ada yang ingin berpendapat? Bagaimana bullying bisa terjadi? Saya Pak, Ya, boleh. mungkin ya menurut pendapat saya nih ya Pak ya, dampaknya bullying di sekolah tuh contohnya tuh kayak satu orang yang menonjol gitu Pak. Misalnya ada satu orang nih yang menonjol dalam prestasinya, belajarnya, dalam apapun itu dia tuh menonjol. Nah, kadang kan tidak sebagian orang tuh menyukainya gitu Pak. Maksudnya ada beberapa orang tuh yang kayak iri dengan iri dengan apa yang sudah dicapainya oleh misalnya siswa tersebut nih Pak. Makanya dari itu banyaknya suka adanya bullying, kayak misalnya pencemoohan misalnya, ataupun juga kayak yang tidak mau ada yang menemani Pak, seperti itu. Menurut saya sih seperti itu Ya, sih Pak, kalau yang saya lihat gitu Pak. ya bagus. Ada lagi yang menambahkan atau berpendapat? Saya Ya, Pak. Pak.
Ya, silakan. Siapa dulu, Pak? Ya, Teh Rizka dulu aja. Ya, silakan Teh Rizka. Oh, Nah, Teh saya Rizka. Pak. Oh, Ya, oke. silakan. Jadi kenapa sih bisa terjadi bully itu? Karena menurut saya tuh ya Pak, korban bully itu tuh Pak termasuk orang yang lemah Pak. Jadi si kumpulan orang yang suka membuli ini tuh eh, itu mungkin Pak karena lemahnya Ya, seseorang. ya, bagus. Ya, Ya, saya, silakan Pak. Salman. Mungkin dari faktor dari bullying itu mungkin dari misalkan dari faktor internal dan eksternalnya, Pak. Mungkin bisa dari keluarganya atau dari lingkungannya juga, Pak. Ya, bagus. Ada lagi? Dan mungkin Mungkin itu sudah saja, Pak. Pak. Gitu Pak. Sudah cukup? Ya, bagus. Benar yang kata kalian tadi sebutkan. Udah sangat benar. Bullying yang paling sering timbul ya, yang paling sering dialami itu biasanya bullying fisik. Contohnya seperti yang ada yang tidak punya kaki, contohnya seperti itu. Ih, kamu kakinya nggak ada, kamu nggak usah main sama aku deh. Aku mah kakinya ada dua-duanya, kamu mah nggak ada satu. Nah, itu yang nggak boleh tuh, bullying itu contohnya. Ada bullying ras, jadi perbedaan juga kayak gitu, seperti itu. Nah, sebelum diakhiri ya bimbingan kelompok ini, Bapak ingin mengetahui kesan dan pesan kalian saat mengikuti bimbingan kelompok secara virtual ini. Ada yang ingin memberi itu Saya Pak. kesan dan pesan yang pertama? Ya, silakan. Oke. Untuk pertemuan kali ini ya cukup menarik ya Pak ya. Mungkin tapi banyak juga kendalanya mungkin karena sinyal. Nah, kalau misalkan pesannya apa ya? Semoga tidak ada juga bully Pak di dunia ini. Amin. Sudah? Saya Pak mungkin. Ya, boleh. Mas Diki. Baik Pak. Mungkin kesannya ya Pak, ya baru pertama kali mungkinnya Pak menggunakan bimbingan kelompok secara virtual. Biasanya kan mungkin dilaksanakan dengan offline ya Pak, tatap muka. Karena mungkin karena pandemi ini jadi kita semua tuh menggunakannya dengan online. Kesannya tuh kita bisa mengetahui Pak bagaimana misalnya dari tadi dampak bullying, akibatnya bullying kepada seseorang seperti itu Pak. Dan pesannya untuk kita semua, baik diri saya sendiri juga, sebisa mungkin kita tuh harus bisa tidak jadi pelaku bullying gitu, Pak. Misalnya ada sesuatu orang yang tidak sesuai dengan kita, janganlah kita ejek ataupun apa, kita harus bisa saling bertoleransi satu sama lain, mungkin seperti itu, Pak. Ya, bagus Mas Diki. Ada lagi yang memberi kesan dan pesannya? Saya, Pak. Ya, boleh, Salman. Kesannya dalam bimbingan kelompok ini, saya jadi tahu, Pak, apa saja itu sih bullying dan bagaimana sih cara agar tidak terjadi dalam peristiwa bullying itu, Pak. Untuk pesannya, semoga kita sebagai calon konselor atau guru BK ya Pak, kita dapat membantu menjadi korban dari peristiwa bullying itu, Pak. Terima kasih. Ya, bagus. Ada lagi? Teh Sumi? Saya Pak, Ya, silakan Teh Sumi. kesannya pada pertemuan kali ini sangat menarik karena membahas bullying ya. Karena kan bullying itu sering terjadi di sekolah, terus di kampus gitu kan. Lalu pesannya jangan sampai terjadi bullying tersebut gitu Pak.
supaya tidak merendahkan self esteem kita. Mungkin itu, Pak. Ya, bagus. Eh, Terima kasih ya waktu kalian telah menyempatkan mengikuti bimbingan bimbingan kelompok secara virtual ini. Terima kasih banyak ya dari Bapak. Maaf bila Bapak banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.